Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 6 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Wali Kota Cilegon pamerkan produk lokal Cilegon di acara Kompas Collaboration Forum. Relawan pencegahan maksiat serta masyarakat dari berbagai kalangan mengikuti istighosah akbar yang dipimpin oleh Abuya Muhtadi Dimyati. Memasuki musim penghujan, jumlah produksi ikan asin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menghadiri Kompas Collaboration Forum City Leader Community yang dilaksanakan di Kota Bogor 3 September lalu. Dalam acara tersebut, Heldi memamerkan produk cangkul merah putih karya asli warga Cilegon. Selain cangkul, di depan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Wali Kota se-Indonesia, Heldi juga memamerkan produk unggulan UMKM Cilegon lainnya, yaitu batik Krakatoa. Cangkul merah putih merupakan produk asli Kota Cilegon yang proses produksinya melibatkan Persatuan Pencaksilat Indonesia atau PPSI DPD Kota Cilegon sebagai pengrajin. Adapun bahan bakunya disuplai oleh PT Krakatau Steel. Bahan baku baja yang lebih tebal inilah yang menjadi keunggulan cangkul merah putih. Selain itu, harganya yang terjangkau membuat cangkul ini banyak diminati oleh masyarakat. Industri yang terkenal di Cilegon dari zaman saya kecil dulu adalah Krakatau Steel. Nah, kami memiliki ide karena selama ini Krakatau Steel itu bahan-bahannya itu memang banyak diambil di daerah lain. Kembali lagi ke Cilegon menjadi cangkul. Maka ide ini kami ambil pada tahun 2021 kemarin. Dan alhamdulillah kami menggunakan salah satu kebudayaan, organisasi kebudayaan yaitu PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia, DPD Kota Cilegon. Kemudian kami meminta beliau sebagai membuatnya atau tenaga kerjanya, karena mereka punya keahlian dalam hal itu. Jadi selain cangkul memang ada golok juga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung penuh penggunaan produk dalam negeri. Pasalnya, selain terbukti ikut mengembangkan sektor UMKM, langkah ini berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kepada segenap 98 kota anggota APEKSI, Sandiaga mengimbau agar kampanye penggunaan produk dalam negeri terus digalakkan. Kuncinya adalah pemberdayaan kontribusi ekosistem UMKM. Dan saya makan sekarang udah ditambah lagi nih Perpres nih untuk mendorong 1 juta pengusaha baru, UMKM baru untuk meningkatkan kualitas dan produk-produk buatan Indonesia yang dikelola oleh UMKM. Sebelum melakukan diskusi terbatas, seluruh peserta mengikuti acara Jalan Sehat di sekitar area Kebun Raya Bogor. Adapun diskusi digelar dengan tema mengoptimalkan pemanfaatan produk lokal demi pemulihan ekonomi dan antisipasi resesi. Kita beralih ke Pandeglang. Pendengar, selama musim penghujan, produk ikan asin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Akibatnya beberapa pengusaha ikan asin mengaku mengalami penurunan pendapatan. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang.
Dari Pandeglang, Banten, memasuki musim penghujan, jumlah produksi ikan asin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Akibatnya, beberapa pengusaha ikan asin mengaku mengalami penurunan pendapatan. Aminah, 40 tahun, salah seorang pengusaha ikan asin asal Desa Teluk mengatakan saat ini dirinya hanya bisa memproduksi 1 ton ikan asin dalam 1 bulan. Jumlah itu lanjutnya lebih sedikit dibandingkan saat musim kemarau, di mana hasil produksi ikan asin bisa mencapai lebih dari 10 ton dalam 1 bulan. Biasanya jika bukan musim hujan bisa mencapai 15 ton sebulan, sedangkan pada musim penghujan ini hanya 5 ton 1 bulan, kata Aminah saat ditemui pada hari Sabtu 3 September tahun 2022. Menurut Aminah, kondisi itu sudah terjadi akibat belum pulihnya perekonomian di wilayah pesisir Labuan dan berparah oleh musim hujan, sehingga para nelayan tidak melaut untuk mencari ikan. Kondisi itu menyebabkan para pengusaha ikan kerap kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar untuk kemudian diolah menjadi ikan asin. Sementara itu, Daslan, 56 tahun, pengusaha ikan setempat mengaku selama musim hujan, para pengusaha ikan asin kerap merasa kesulitan karena proses pengeringan ikan cukup memakan waktu. Normalnya, pengeringan ikan asin itu antara 2-3 hari. Jika musim hujan seperti saat ini, bisa sampai 14 hari pengeringan. Ketua Kelompok Nelayan Teluk Labuan, Sofyan, menceritakan kondisi tersebut kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk menutup kekurangan pendapatan akibat mengurangnya hasil produksi ikan asin, para pengusaha hanya bisa pasrah. Jika bekal dan uangnya sudah habis, biasanya apa yang mereka punya dijual atau digadaikan karena memang tidak ada usaha lain yang bisa dilakukan. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten, Al-Muktabar, turut hadir dalam Istighosah Akbar yang dipimpin oleh Buya Muhtadi Dimyati di Masjid Agung Banten Lama, Kasemen Serang, 3 September lalu. Istighosah Akbar yang digagas relawan pencegahan maksiat tersebut juga dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Laporan selengkapnya Faris dari Hot Radio Serang. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menghadiri Istighosah Akbar yang dipimpin Abuya Muhtadi Dimyati di lapangan Masjid Agung Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, 3 September 2022. Istighosah dilaksanakan relawan pencegahan maksiat dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Sesuai Istighosah, Al-Muktabar menyambut dan menjamu Abuya Muhtadi bersama rombongan untuk makan malam bersama di Rumah Dinas Gubernur Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang. Disampaikan Al-Muktabar, esensi makna dari Istighosah ini adalah murni dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dan doa pembangunan masyarakat Banten segera diijabah. Menurut Al-Muktabar, makna-makna spiritual itu dijadikannya bekal sehari-hari di dalam menjalankan tugas. Faris Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.